Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha semuanya? Insya Allah semuanya sehat walafiat ya. Nah, pada kesempatan hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk membahas tentang keutamaan orang yang menghafal Al-Quran dan juga cara menghafal Al-Quran biar lebih mudah. Nah, simak baik-baik ya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang membaca Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, di sini membaca Al-Qur'an tidak hanya dimaksudkan orang yang membaca saja, tapi juga menghafalkannya. Nah, berarti orang yang membaca Al-Qur'an apalagi menghafalkannya itu termasuk orang yang baik. Nah, kemudian keutamaan membaca Al-Quran lainnya adalah yaitu akan mendapatkan pahala yang banyak ya, yang jauh lebih besar daripada orang yang tidak menghafal Al-Quran. Kemudian ada lagi nih keutamaan orang yang menghafal Al-Quran lainnya, yaitu dia akan mempunyai ingatan yang tajam dan pikiran yang cerdas ya. Jadi dia akan mempunyai kelebihan dari teman-teman lainnya dengan pikiran yang cerdas dalam segala hal, tidak hanya dalam menghafal Al-Quran saja ya, dan juga dia akan punya ingatan yang tajam karena otaknya terlatih untuk terus-menerus menghafal. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah orang tersebut akan lebih fasih karena sudah terbiasa melafalkan Al-Quran yang berbahasa Arab kan. Nah, jadi ucapannya akan menjadi lebih fasih ya. Dan keutamaan yang lain yang keempat nih, keutamaan orang yang menghafal Al-Quran, dia akan lebih istimewa dan lebih dihormati daripada yang lainnya. Nah, lalu bagaimana cara menghafal Al-Quran dengan mudah? Nah, begini caranya. Yang pertama, caranya adalah niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menghafal Al-Quran karena ingin dipuji ya, tapi karena niatkan karena ikhlas lillahi taala. Kemudian yang kedua, caranya adalah pastikan ketika kalian menambah hafalan Al-Quran atau mengulang-ulang itu kalian dalam keadaan mempunyai wudhu atau suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, yang ketiga adalah fokuskan pikiran kalian ketika kalian sedang menghafal Al-Quran, baik itu sedang menambah maupun mengulang-ulang hafalan. Jadi pikiran kalian harus fokus dan tidak memikirkan yang lain, hanya fokus pada Al-Quran. Cita-cita kalian untuk menjadi hafidh Al-Quran, cita-cita kalian untuk mendapatkan pahala yang lebih besar dan lebih utama, cita-cita kalian untuk mudah diampuni dosanya, terus untuk mendapatkan surga dengan tingkatan yang tinggi gitu. Dengan semangat seperti itu kalian akan termotivasi untuk fokus ya. Nah, terus kemudian cara yang keempat adalah ketika kalian menambah hafalan Al-Quran nih, misalnya satu ayat nih dihafalkan, nah itu bacalah berulang-ulang minimal 11 kali, dibaca berulang-ulang minimal 11 kali, boleh lebih malah lebih bagus ya. Nah, setelah itu, setelah udah benar-benar hafal, ulangi lagi dari ayat sebelumnya ya. Jadi begitu seterusnya, besok juga seperti itu. Besok misalnya nambah lagi ayat yang kedua. Nah, ayat yang pertama jangan lupa diulang lagi, dan ayat yang kedua dibaca berulang-ulang ya, minimal 11 kali. Kalau belum hafal diulang lagi sampai 22 kali dan seterusnya gitu ya. Dan gak ada ruginya mengulang-ulang hafalan Al-Quran itu, karena akan mengasah pikiran kita dan ingatan kita untuk lebih tajam dan lebih cerdas ya kan. Nah, kemudian cara yang kelima yaitu sering dengarkan murotal Al-Quran. Nah, kalau sekarang kan murotal Al-Quran udah banyak ya, di speaker Al-Quran ada. Kalau nggak punya speaker Al-Quran gimana? Nah, kalau nggak punya speaker Al-Quran, kalian bisa mendengarkan murotal Al-Quran lewat aplikasi HP ada ya. Dan banyak hal ya, sekarang murotal Al-Quran sudah banyak sekali kita temukan. Nah, itu sering kalian dengarkan, khususnya surat-surat yang kalian sudah hafalkan gitu. Dengan demikian kan
ini kalian akan sering mendengar, jadi otomatis lebih mudah menghafalnya dan mengingatnya. Nah, jadi di sela-sela waktu luang sering mendengarkan murotal Al-Quran. Dan cara yang terakhir, yang keenam, yaitu caranya adalah kalian ketika kalian sudah selesai satu surat, maka besok ketika kalian menambah hafalan lagi, jangan lupa ulangi surat yang kemarin dihafalkan biar tidak lupa. Nah, demikian yang Ibu sampaikan tentang keutamaan menghafal Al-Quran dan juga cara mudah menghafal Al-Quran. Sekarang tugas kalian adalah meringkas atau merangkum apa yang telah Ibu sampaikan tadi, yaitu tentang keutamaan dan tentang cara menghafal Al-Quran, ya. Nah, insya Allah apa yang sudah Ibu sampaikan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua ya. Dan kita akan melanjutkan di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari Ibu. Demikian dari Ibu pamit undur diri dulu. Sampai bertemu lagi di session selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.